Yuk yang lainnya yang di sekolah ya. Ini baru berapa orang? Ya, bisa ikut masing-masing satu laptop aja nggak apa-apa ya. Yuk, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga ditampakin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Ini akhwatnya belum masuk ya? Sebentar. Bentar ya, select yang akhwatnya dulu. Yuk, udah masuk? Oh iya. Ya, insya Allah kita akan memasuki ya bab yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini kitabnya pakai beda dulu karena kalau yang kemarin kita pelajari yang Al-Husun Al-Hamidiyah itu memang agak berat ya Ustadz untuk menjelaskannya. Maka untuk sifat yang Al-Wujud ini kita pakai kitab Aqidatul Awam, syarahnya adalah Jala'ul Afham ya, yang Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Insya Allah kita akan belajar tentang al-wujud, ya, tentang Allah itu memiliki sifat wujud. Apa maksud daripada Allah memiliki sifat al-wujud? Di sini dikatakan, ya, ada yang mau mencoba membaca? Hah? Ada yang mau mencoba membaca? Jaki katanya mau Ustaz. Enggak, Ustaz. Astagfirullah. Oh enggak. Astagfirullah. Gak apa-apa ya, biar lancar baca kitabnya. Ya, al-wujud. Al-wujud bermakna subuti syai'i wa tahqiquhu ya wa tuhaqqiqihi ya tuhaqqiquhi ya tuhaqqiq. Ini kayaknya salah salah ngasih sakal ya. Wa tuhaqqiqihi ya. Wajibun lahu ta'ala lizatihi la li'illatin. Anna gairahu lam yu'sar fi wujudihi ta'ala. Ya, jadi ini maksudnya adalah al-wujud, sifat Allah yaitu wujud. Apa wujud itu? Wujud bahasa Indonesia ya, berwujud, ada ya. Jadi wujud Allah itu bimakna subuti syai'i. Maknanya adalah subut, ada, jelas ya. Eh, ya. Kalau subut itu kan kalau dalam doa ya, sabit kolbi ala dinika, itu tetapkanlah hatiku atas agamamu ya. Jadi tetap ada begitu, benar. Subuti syai'i ya. Wa tuhakikuhi ya, tuhakikihi ya, dan eh, nyata, wa tahkikihi itu, ini makanya kayaknya bacanya tahkikihi ya, jadi hak, benar, jelas, ada ya, nyata. Wajibun lahu yang merupakan wajib ya, mesti, pasti bagi Allah Subhanahu wa taala, lizatihi karena zatnya ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya ada itu
Ayo, yang sebelah tidak mengobrol ya, kedengeran dari sini ya. Ya, lizatihi yaitu sesuai dengan zatnya, sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, la li'illatin bukan karena sebab dari yang lain, ya. Bukan ada sebab dari yang lain, ya. Jadi bukan dibantu oleh makhluk yang lain, bukan dibantu oleh sesuatu yang lain karena Allah tidak membutuhkan makhluknya. Jadi itu karena zat Allah. Allah itu ada, yaitu eh, apa namanya, adanya itu tidak pakai awal begitu ya. Pokoknya Allah itu memang memiliki sifat yang eh, ada tanpa diawali begitu. Ya, ai anna goirohu bahwasanya goirohu selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya, lam yu'athir fi wujudihi taala. Tidaklah memberikan pengaruh dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya adanya kita, adanya alam semesta, adanya malaikat dan apapun itu ya sebutnya alam semesta begitu selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan pengaruh apapun ya, tidak memiliki peran apapun dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi ataupun tidak itu tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang wujud, yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ama wujudu ghairo zati kawujudina. Adapun wujud yang zati. Jadi wujud kita itu sebutnya wujud zati. Jadi bukan yang hakiki begitu ya. Kalau wujud kita sebutnya wujud zati, ya. Eh, eh, maaf, kalau kita itu wujud goer zati. Kita wujudnya goer zati. Jadi bukan karena kitanya. Kalau Allah itu zati ya, wujudnya zati karena zat Allah itu sendiri yang eh, menjadikan Allah itu ada, begitu. Zat Allah sendiri yang menjadikan itu ada. Tapi kalau kita goer zati, bukan karena kita yang membuat kita ini ada, ya. Kita ini ada kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah lah yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan untuk apa namanya ada di dunia ini. Ya. Amma wujudi ghairozati ka wujudina, yaitu kita ini. Ya. Jadi kalau Allah hendak menghilangkan kita ya dengan sangat mudah ya. Dan kita memang pasti bakal tidak apa namanya bakal tidak selamanya di dunia, bakal mati. Ya, kalaupun itu dunia pun juga bakal nanti ada kiamat, bakal hilang begitu ya. Makanya amma wujudi goir zati ka wujudina. Jadi kalau kita ini wujudnya goir zati, sedangkan Allah adalah wujudnya adalah zati secara zatnya sendiri gitu. Fahuwa bifi'lihi ta'ala. Dan wujudnya kita ini kenapa? Fahuwa bifi'lihi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pekerjaan, dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, iza aroda syai'an kun fayakun. Ya. Jadi maka jadilah. Itu kata apa, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu di sini dipertanyakan, apa yang menjadi dalil, apa yang menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Wa dalilu ala zalika wujudi hadhil makhluqati. Ya. Dan dalil atau petunjuk atau merupakan ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah adanya kita. Ya, adanya para makhluknya. Walam yakun subhanahu wa ta'ala ya, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala maka nasyai'un min khalq ya, dan tidaklah seandainya misalnya walau lam yakun subhanahu, nah tapi ini tidak mungkin ya, tidak mungkin ini.
Kalau Allah tidak ada, maka ya kita juga tidak ada. Nah, seperti itulah logika berpikirnya, ya. Tapi ya Allah pasti ada, ya Allah pasti ada. Tapi kalau kita ya belum tentu ada. Kalau Allah mau kita tidak ada, ya maka tidak ada. Ya. Jadi mungkin lebih kepada ini. Walau lam yakun subhana, kalaupun Allah tidak berkehendak, nah gitu ya. Karena Allah itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Ya. Nah, Allah kalau tidak berkehendak, maka nasyai'un min khalqi, maka tidak ada para makhluknya itu. Ya, seperti itu. Bentar ya, Ustaz lihat yang Ahwat ini Ahwat belum pada masuk aja. Ya, Ustadz yang apa di sini? oh, itu kayak Zaki. Oh iya, pantesan. Ya, kita lanjutkan lagi. Halaman 23. Ya, di sini tes ada ya. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innani sesungguhnya aku Allah, aku adalah Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa kecuali anak, kecuali saya, kecuali aku. Fa'buduni, fa'budni, maaf. Fa'budni, maka sembahlah diriku. Fa'budni, maka sembahlah diriku. Dan ini dalam surat Toha ayat ke-14. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Ya, surat Maryam ayat 8. Ya, awalam yatafakkaru, mengapa mereka tidak memikirkan, ya, fi anfusihim, tentang diri mereka, maksudnya tentang kejadian diri mereka, tentang penciptaan diri mereka. Ma khalaqallahu samawati wal ardo, dan tidaklah Allah itu menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan juga di antara langit dan bumi, illa bil haq, kecuali dengan kebenaran, dengan tujuan yang benar, wa ajalim musamma, dan waktu yang ditentukan. Wa inna, dan sesungguhnya katsiran minan nas, banyak di antara para manusia, biliqa'i rabbihim, terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka, lakafirun, benar-benar kafir. Maksudnya kafir ini ingkar, ya, mengingkari. Nah, di sini dalam ayat ini apa namanya? Bukti daripada adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya. Makanya di sini dikatakan awalam yatafakkaru fi anfusihim, ya. Apakah mereka tidak berpikir terhadap diri-diri mereka, ya. Tidaklah Allah menciptakan diri mereka, jangan jauh-jauh lah, ya. Jangan misalnya, oh, mana bukti Allah, cukup dari diri kita aja. Coba diri kita ini nggak mungkin, apa namanya, tidak ada yang tidak menciptakannya. Juga langit dan bumi begitu teraturnya, begitu luar biasanya, begitu hebatnya. Pasti penciptanya itu luar biasa, yang maha hebat begitu. Ya. Wasuila Arabiyun, maka ditanya, kisahnya di sini Arabiyun, seorang Arab,
anid dalil, tentang dalil, tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ditanya seorang Arab dusun tentang dalil adanya atau bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jawabannya? Ya, al-ba'iratu tadulu alal ba'ir. Ya, apa ba'rotu ini? Ba'rotu itu adalah kotoran. Kotoran daripada onta. Ya. Al-ba'rotu tadulu alal ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan atas onta itu ada. Ya. Warausu alal hamir. Dan juga raus. Raus itu apa? Ya, raus itu adalah kotoran keledai. Ya. Jadi bukan, kalau bahasa Sunda emang raus itu enak ya. Tapi bahasa Arab raus itu tai kedelai ya. Tai keledai, maaf, kedelai. Tai keledai, tai kuda ya. Tai kuda itu raus ya. Raus. Nah, itu bahasa Arabnya raus ya. Rausun. Raus ya, tali maaf. Tai keledai itu menunjukkan adanya keledai, begitu. Wa asarul aqdami alal masir, dan juga adanya jejak seseorang itu menunjukkan adanya orang yang berjalan, atau al-masir itu pejalan kaki. Ya. Maka dari itu, ya, perbandingannya ya, kayak tadi itu. Ada tai unta, maka itu ada unta. Ada tai kambing, maka itu ada kambing. Tai apa namanya? Cicak, itu berarti ada cicak ya. Tai tikus, oh berarti di rumahnya ada tikus. Tai kecoa juga sama, ya. Nah, juga umpama apa, kalau ada jejak, nah, pasti bakal ada apa namanya? Pasti ini ada orang yang lewatnya. Jadi itu ada sabab musabab ya. Ada sesuatu, pasti ada yang membuatnya. Ya, kalau dalam bahasa peribahasa Indonesia itu apa? Tiada apa? Asap tanpa ada api ya, atau tidak api tanpa ada asap. Nah, begitu ya, pokoknya dibolak-balik lah gitu ya. Nah, seperti itu. Pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptakannya, ada yang melakukannya. Ya. Fasamaun, maka langit, zatu abrojin, ya. Maka langit yang memiliki abroj, abroj itu dari kata buruj ya, al buruj kan ada ya. Memiliki bintang, maka langit yang memiliki bintang, wa ardun zatu fijajin, ya, dan juga bumi yang memiliki lembah-lembah, wa biharun, dan juga lautan zatu amwaj, yang memiliki amwaj, yang memiliki apa? Gelombang ya, maujun ya. Itu semua amma tadulu ala soniil hakim. Ini pastilah ya, tidaklah, ini bentuk pertanyaan ya. Tidakkah itu menunjukkan bahwasannya ada asoni, ya, asoni itu yang membuat, yang menciptakan, ya. Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Ya, jadi itulah adanya langit yang penuh bintang, bumi yang penuh dengan lembah, serta adanya lautan yang penuh dengan gelombang, maka itu semua tadulu ala soni'il hakim al-qadir al-alim. Itu menunjukkan kepada adanya Allah yang maha menciptakan, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, lagi maha mengetahui. Ya. Lalu Allah pun memiliki sifat al-qidam. Apa sifat al-qidam itu? Ya, ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Al-qidam, bahwa Allah itu memiliki sifat qidam, yaitu memiliki sifat dahulu. Wa huwa adamul awaliyati, bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada permulaan. Ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada permulaan, liwujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ada tanpa ada awal.
ya, tanpa diawali oleh apa begitu ya. Allah itu memang sudah ada, ya, tanpa ada awalnya, ya. Innahu ta'ala la awwala li wujudihi. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada awalnya atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau apa? Dia adalah masdar, sumber penciptaan hazihil kainat. Ya, adanya kainat ini, alam semesta ini. Wa mujidu hazihil mawjudat, dan yang menciptakan, yang mengadakan segala yang ada di alam semesta ini. Fala budda ayakuna sabiqon alaiha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu pastilah harus terdahulu, ya, pastilah eh, ada, ya, Allah Subhanahu wa taala itu. La yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Maka tidak mungkin ada yang lebih mendahului daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penguatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu, maka dialah Allah yang maha awal, wal akhiru yang maha akhir, wal zahiru yang maha zahir, wal batinu yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah adalah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, kita berlanjut kepada sifat Allah yang selanjutnya adalah al-baqa. Apa maksud daripada sifat Allah al-baqa? Al-baqa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kekal. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kidam, yaitu terdahulu, ada tanpa awal. Sedang lalu Allah pun bako. Bako itu ada tanpa akhir. Jadi tidak ada awal dan juga tidak ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah memiliki sifat bako, yaitu kekal. Wa huwa adamul inqidai. Jadi Allah itu tidak ada penghabisannya. Tidak ada habisnya. Kan kalau kita bakal mati, ya. Liwujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya innahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala daimul wujudi, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tetap ada. Ya. Kalau misalnya kita melihat ada mobil bisa mati kalau kehabisan bensin. Kalau Allah tetap ada terus, ada terus. Min goiri goyatin, ya, tanpa adanya batas akhir. Kalau makhluk yang lainnya pasti bakal mati. Pasti bakal mati. Wabakin ila ghairi nihayatin, dan tetap ada tanpa ada nihayah, tanpa ada penghabisannya. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Maka semua yang ada di muka bumi itu fana, adalah fan, akan binasa. Wa yabqa, dan tetaplah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Tuhanmu yang penuh keagungan dan juga kemuliaan itu tetap. Begitu. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam ayat yang lainnya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya. Maka segala sesuatu itu pasti akan hancur kecuali Allah, kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka baginya kebesaran, ya, lahul hukmu, kemuliaan, dan kepadanya segala sesuatu itu akan dikembalikan. Ya.
Ya. Lalu sifat Allah yang lainnya adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yaitu berbedanya Allah Subhanahu wa taala lil hawadis dengan makhluk-makhluknya. Wahwa maksudnya adalah adamu tiadanya mumasalatu syai'in, tidak ada sesuatu pun yang serupa ya minal hawadisi daripada makhluk-makhluknya lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Sami', Maha mendengar, lagi Maha Basir, Maha melihat. Maka tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya manusia, mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Manusia penuh dengan keterbatasan, kelemahan, kepayahan. Allah penuh dengan kemuliaan. Ya. Wa qala ta'ala awalam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalam surat Al-Ikhlas ya. Tidak ada sesuatu pun, seorang pun yakun lahu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan, yang sekufu, yang setaraf, yang semisal, ahadun satupun, begitu. Terus qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu berdirinya Allah Subhanahu wa taala binafsihi dengan sendirinya. Apa maksudnya? Wa huwa adamu tiyajihi ila makanin yakumu fihi. Adalah Allah Subhanahu wa taala adamu tidak memerlukan, tidak ihtiyajihi, membutuhkan ya, tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala ila makanin, terhadap tempat yakumu fihi, untuk tinggal di situ, untuk berdiri di situ, untuk bertempat di situ. Ya, au mahalin yahillu fihi, ya, atau tempat untuk bertempat di situ. Ya. Au mujidin yujiduhu, ataupun eh, tidak memerlukan pencipta yang menciptakannya. Bal huwa ghaniyun, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, an jami'i masiwahu, atas segala sesuatu selain daripada zatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan anatil wujuh, tunduklah semua muka, lil hayyil qayyum, terhadap zat Allah yang maha hidup, lagi maha qayyum, maha mengurusi ya atas makhluk-makhluknya. Di sini dikatakan pengertian dari anat itu artinya apa? Ai khodoat, yaitu tunduk, ya, patuh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah fakir ilallah, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah adalah maha ghani, maha kaya, lagi maha terpuji. Ini dalam surat Fatir ayat 15. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah adalah maha kaya atas segenap alam semesta alam. Jadi goni itu maha kaya, artinya tidak membutuhkan sesuatu. Ya.
Ya. Selanjutnya Allah memiliki sifat al-wahdaniyah. Ya. Apa sifat wahdaniyah itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang esa wahdaniyah, tunggal. Wahia ada muta'addudi, yaitu tidak berbilang-bilang. Ya, maksudnya lebih dari satu. Baik itu fi dzatihi dalam zatnya, wa sifatihi dalam sifatnya, wa af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya. Wahdatu zati maknaha, jadi maksud daripada satu zatnya itu apa? Anna zatahu laisat murakabatun, ya, murakabatun min ajza. Jadi bahwasanya maksudnya adalah wujud Allah itu tidaklah murakabah. Murakabah itu apa? Murakabah itu tersusun, ya, min ajza dari bagian-bagian. Walaisa fi khalqi zatun kazati, dan juga tidak ada dalam penciptaan sesuatu yang memiliki wujud, memiliki zat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdatu sifat maknaha, sedangkan kesatuan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tunggalnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi. Bahwasanya tidak ada satupun, ya, sifatun sebuah sifat, tushbihu yang menyerupai, sama sifatan min sifatihi daripada sifat yang Allah miliki. Begitu ya. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Ya. Dan tidak juga sifat-sifat Allah itu berjumlah lebih daripada satu. Ya. Misalnya ada kudrohnya, jadi ada dua kudroh. Kakudrotaini memiliki dua sifat kudrot. Ataupun irodatain memiliki dua sifat irodat. Begitu. Tidak ya. Tapi satu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya di sini bukan ke atas. Ya, wihdatu af'al. Allah pun memiliki wihdatu af'al, yaitu kesatuan dalam perbuatan. Jadi Allah itu tunggal dalam perbuatan. Bahwasanya annahu laisa li ahadin ghairuhu ta'ala fi'lun min af'al. Jadi tidak ada seorang pun, makhluk pun selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbuatan apapun seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misal kita membuat mobil, maka pada dasarnya hakikatnya mobil itu sudah ada bahan-bahannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti besi, plastik dan lain-lainnya. Wallahu khaliqu kulli syai'in, maka Allah lah hakikatnya pencipta segala sesuatu. Wa mubdi'u kulli syai'in, yang mengcreate, yang menciptakan segala sesuatu. Fahuwa ta'ala mustaqilun bil ijadi wal ibda', maka dialah Allah Subhanahu wa taala mustaqilun, hanyalah satu-satunya, independen, berdiri sendiri dalam menciptakan, wal ibda', mewujudkan segala sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Subhanahu, maha suci Allah, dialah yang maha esa lagi maha qahhar, maha mengalahkan. Wa ilahukum ilahu wahid.
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Huwar Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Wa qala ta'ala, law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di antara Allah Subhanahu wa taala itu ada Tuhan yang lain selain Allah, tentulah fasadata, tentu akan rusak binasa alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhazallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilahin." Maka tidak sepantasnya lah sekalipun Allah mengambil daripada anak. Allah untuk mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan sekali-kali pula tidak mungkin bersama Allah itu adanya Tuhan yang lain. Jika demikian, izan la zahaba kulli ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Subhanallah amma yasifun. Kalau misalnya ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mengambil, akan membawa bima khalaqa, terhadap makhluk yang diciptakannya, dan wala'ala ba'duhum ala ba'din, maka masing-masing akan saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya. Subhanallahi amma yasifun, maka maha suci Allah atas daripada apa-apa yang mereka sifati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna iza labtagau ila dzil arsy sabila. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Ya. Qul, katakanlah, laukana ma'ahu alihatun, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yaquluna, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir, iza labtagau, pastilah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan ila dzil arsy, ya, kepada Allah sang penguasa arsy, sabila, yaitu mencari jalan begitu. Subhanah, maha suci Allah, wa ta'ala, maha tinggi Allah, amma yaquluna uluwan kabira, dari apa-apa yang mereka ucapkan, yang hal tersebut merupakan sebesar-besar kedustaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki uluwan kabira, yang memiliki ketinggian yang sebesar-besarnya, ya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan, ya. Nah, seperti itu. Dalam agama lain Tuhannya banyak begitu, ya. Itu nauzubillah, ya. Allah itu maha tinggi, maha luar biasa. Seperti kita lihat kalau di film-film, kayak misalnya film Ustaz nonton, ya, pernah film Mahadewa tuh. Itu dewanya suka saling itu, ya, saling bertengkar gitu. Ini maaf, ya, ini kan kita intern, ya, kajiannya, bukan kajian untuk keluar, bukan untuk menantang agama lain, tidak. Misalnya kan kalau dalam agama Hindu, ya, ada Trimurti sebutnya tuh. Ada dewa pencipta, yaitu dewa Brahma, ada dewa yang merawat, dewa Wisnu, dan juga dewa penghancur, yaitu dewa Siwa. Dewa Siwa itu dikenal juga dengan Mahadewa, ya. Nah, Ustadz senang, ya, kalau film-film tentang dewa-dewa gitu tuh. Makanya ini juga sebagai perbandingan dengan agama kita. Itu pernah dikisahkan, ya, bahwasanya yang namanya Brahma itu sombong. Begitu sombongnya sampai dia itu merasa yang paling kuat dibandingkan dewa-dewa yang lainnya, dibandingkan dengan Siwa ataupun dengan Wisnu. Maka dengan sombongnya itu datanglah Siwa untuk mengatasi kesombongan, maka kepalanya dipenggal. Kan jadi dewa Brahma itu digambarkan mempunyai 5 atau 6 kepala begitu. Maka salah satu kepalanya dipenggal. Bayangkan, ini Tuhannya dipenggal oleh Tuhan yang lain, ya. Juga dikisahkan dalam kisah yang lain bahwasanya dewa Wisnu itu memiliki pengikut, entah namanya siapa. Juga dewa Siwa memiliki pengikut entah siapa begitu, ya. Nah, pengikutnya itu saling bertengkar gitu.
ternyata dewanya pun ikut ya, ikut bertengkar juga untuk membela masing-masing pengikutnya. Maka Dewa Wisnu itu mencekek Dewa Siwa ya. Lalu Dewa Siwanya pun marah ya, lalu ditombak, itu namanya Dewa Wisnu ya, Dewa Siwanya begitu. Itu ada ya kalau misalnya di YouTube itu saling bertengkar, patusuk-tusuk begitu ya. Nah, itu ya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, makanya maha suci, maha tinggi gitu ya dari hal seperti itu. Maka tidak mungkin lah Allah Subhanahu wa taala kita Tuhannya satu begitu. Jadi nggak mungkin ada logika seperti itu. Itu kan aduh, kok bisa Tuhan bisa saling bunuh membunuh ya, kalah mengalahkan. Ya, alhamdulillah ya, ini pelajaran ketauhidan kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, keesaan beliau ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ketinggiannya begitu dari sifat-sifatnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laptopnya bisa dikumpulkan ya. Nanti mau dikunci tempatnya. Siap. Makasih Ustaz. Enggak.